Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to learning about how to drawing in Adobe Illustrator. Jadi waktu kelas 10 kan kalian pernah belajar gimana caranya menggambar di Adobe Illustrator. Nah, sekarang kita mau sedikit refresh gimana caranya kalian bisa menggambar di Adobe Illustrator menggunakan tools yang namanya pen tool, pencil tool, brush tool. Jadi kita nggak mau terpaut sama satu tools yang pernah saya dengar kalian kebanyakan kan pakainya pen tool. Nah, sekarang kita bakal coba explore pakai pencil tool dan brush tool. Cuman di akhir materi ini kalian boleh memilih mana yang menurut kalian nyaman. Tapi kalian sebelumnya harus mencoba dulu nih antara pen tool, pencil tool, atau brush tool ya. Okay. So let's make it. Di worksheet Adobe Illustrator yang ini itu ada 2 artboard. Yang pertama yang ini, terus kedua yang ada tulisan toolsnya. Nah, kalian fokus dulu ke artboard yang kedua, yang ini. Jadi kita bakal mulai dari pakai pencil tool. Pencil tool itu adanya di sini. Kayak yang ini ya bentuknya, shortcutnya P. Jadi kalian hubungkan antara anchor ke anchor yang lain. Ya, like this. Nggak ada anchor yang melakukan. Okay. Kalau udah selesai, ini kan masih kayak gini. Kalian bisa klik V aja. Okay. Terus kalau misalnya kurang gede, ya bolehlah digedein. Kayak gini ya. Nanti dibuat yang rapi, nggak boleh ada line yang keluar dari polanya. So, kita bikin yang lain. Kalian harus ngelengkapin setiap pola yang diminta di dalam worksheet-nya. Ini masih lurus ya. Oke, there's no problem. Terus kita loncat lagi ke yang udah ada mulai gelombang-gelombang ini. Nah, ini kan ada gelombangnya, kalian boleh pas diklik di anchor yang kedua, kalian tahan mouse yang sebelah kiri. Terus kalian lekukin aja. Kayaknya kalau misalnya pen tool udah nggak ada masalah apa-apa ya. Terus pas di anchor yang terakhir, destinasi yang terakhir nih kayak misalnya lagi saya yang mau ngetik, lagi mau ngeklik, terus jangan lupa diklik yang anchor yang terakhir ya. Adanya titik-titik yang dikotakin ini ngebantu kalian buat kalian nentuin titik anchor-nya. Cuman nanti kalau misalnya kalian bikin objek yang bebas, itu peletakan anchor-nya itu bebas ya, mau di mana aja. Oh ya, karena di sini nggak kelihatan anchor-nya, artinya kalian ngasih fill color ke dalam objek ini. Nah, berarti fill color-nya kita bikin transparan. Dan kelihatan kan sekarang? Oke, ini untuk yang gelombang. Jadi jangan lupa kalau misalnya kalian mau bikin yang ini biar
titik anchor itu nggak, biar titik anchor itu kelihatan, berarti kalian jangan lupa bikin fill color yang ini jadi transparan. Ingat, warna itu kan di Adobe Illustrator ada dua ya. Ada yang bagian fill, bagian isi objek, dan bagian outline. Bagian outline itu apa? Bagian garis yang warna hitam kalau yang di objek yang ini. Oke, next. Untuk yang R saya skip, tapi caranya sama, biar nggak terlalu lama di dalam video ini. Oke, jadi kalian boleh lakuin hal yang sama untuk bagian objek R ini. Oke, sekarang let's move to stroke. Apply profile to stroke. Kita bakal nyoba bikin mata nih. Ya, kita ujungin aja. Ini nggak ada anchor-nya, jadi kalian bebas tentuin anchor-nya di mana. Tapi saya mau nentuin anchor-nya dari ujung ke ujung, terus tinggal ditarik aja. Posisiin yang sesuai. Terus, karena di sini tulisannya apply stroke, berarti kalian harus apply stroke ini. Oke, terus next-nya. Nah, ini kan kayak too basic banget ya. Nah, kita boleh nih modif sedikit biar agak lentik gitu ya. Kamu boleh pakai yang ini. Tuh, jadi katanya bedanya daripada yang tadi yang basic. Jadi kalau misalnya pakai yang ini, itu ujung kiri kanannya itu lebih lancip. Jadi lebih ya, estetik lah ya, nggak too basic banget. Terus kita bikin bulu matanya. Diklik, kalau misalnya mau ngelancipin, diklik dulu ya. Terus pilih. Kita nggak mungkin ngelancipin ini ujung kiri dan ujung kanan. Berarti kita cuma fokus ke atasnya doang. Buat bikin dia lebih lancip. Stroke-nya bebas, mau berapa aja. Yang penting bisa apply stroke. Dan dari sini kita copy aja. Oke. Kita move. Atau di Ctrl-C, Ctrl-V itu boleh. Dan jadinya kayak gini. Terus kita sekarang bikin bola matanya. Ini juga saya sama dari ujung ke ujung aja, kayak lebih simple. Oh, sorry. Udah bikin kelopak mata, sekarang kita bikin bola matanya. Pakai yang rounded aja. Yang ellipse tool. Ingat, jangan pakai fill dulu ya.
Terus pas bikin lingkaran jangan lupa dikontrol, klik shift. Karena kalau misalnya nggak diklik shift nanti kayak gini hasilnya. Oke, polanya udah jadi. Sekarang kalian boleh warnain. Berarti yang ini karena tadi dia nggak pakai fill, kita hapus fillnya, kita ganti jadi fill color ya. Terus yang ini juga sama. Nah, kalau yang ini dia pakai fill color. Nah, kalau kayak gini dia nggak kelihatan, berarti mungkin posisi dia ada di belakang. Jadi kita arrange dulu dia supaya ada di depan. Klik kanan, arrange, dan bring to front. Kalau nggak bisa juga, udah di bring to front. Karena dia nggak ada warnanya ya. Oke. Ini bola matanya udah. Sekarang kelopak matanya kita sedikit modify. Modify-nya dengan tambahin stroke-nya bolehlah 2 pt. 2 poin. Terus uniformnya kita ganti pakai yang ini boleh. It's okay, setelah kalian mau pakai yang mana. Select kayak gini. Nah, yang penting dari pembuatan objek mata ini kalian bisa apply stroke. Sama sedikit modifikasi untuk garisnya. Sekarang next, kita bakal coba pakai pencil tool. Nah, pencil tool ini shortcutnya N. Kalau yang pen tool tadi P. Ini N. Shortcutnya. Untuk yang pen tool itu P. Oke. Nah, sebelum kita pakai pensil tool, kita harus atur dulu smooth si pensil toolnya. Kalau misalnya nggak disetting dulu, hasilnya dia bakal kayak gini. Bakal berantakan, jadi nggak auto smooth. Caranya gimana? Di bagian tools, pencil tool, kalian klik 2 kali. Terus fidelity-nya kalian arahin ke sini. Jadi semakin dia ke kanan, dia bakal semakin smooth. Oke, terus jangan lupa diklik bagian edit selected path. Gunanya untuk apa? Jadi biar setelah kalian gambar, si line-nya itu, si garisnya itu masih bisa kalian edit. Oke, kita coba ya. Ini bikin 3/4 garis yang membentuk lingkaran. Oke, itu dia jadi lebih smooth. Nah, ini kan masih ada yang keluar dari garis. Karena tadi kita udah ngeklik yang edit selected path, jadi kita bisa ngedit ini.
Kalau ada yang masih ngelengkung-ngelengkung nggak apa-apa, karena mungkin ini kan butuh pembiasaan ya, nggak bisa langsung jago gitu. Dan yang paling penting sih dari sini harus butuh kesabaran ekstra sih. Oke, ini udah 3/4-nya. Sekarang kita bikin yang full lingkaran. Kita jangan dulu coba pakai yang namanya ellipse tool ya. Kita coba pakai pencil tool dulu buat ngebentuk si lingkarannya. Ingat harus sabar. Gak boleh buru-buru. Kalian lagi nggak dikejar-kejar sama kereta. Oh ya, untuk misalnya mau ngeditnya itu pastiin kalian start dari ngearahin si pencil toolnya itu ke garisnya. Terus di endingnya tuh ke garisnya lagi. Ini masih agak miring-miring ya. Ini untuk yang lingkaran kita udah selesai. Dan next-nya kita bikin yang objek yang sama kayak yang sebelumnya kita bikin pakai pencil tool. Nah, kalian bisa coba aja bikin ini sama kayak tadi caranya. Terus uh, saya nggak tutorialin yang bagian ini, jadi kalian coba aja. Caranya sama kayak yang bikin yang bulat. Next, kita bikin yang bunga. Di sini nggak usah diwarnain dulu, nggak apa-apa. Kita fokus dulu ke bikin garis-garisnya ya. Kayak kalau di sini nggak apa-apa kalau misalnya kalian kayaknya di sini ada yang nggak pas, boleh kalian benerin. Cuma biasanya kalau terlalu jarang pendek-pendek gini karena kita auto smooth, biasanya dia agak susah buat nyasamain sih. Ini kurang panjang. Terus kita coba yang lain, bikin garis yang lain. Ini ceritanya bunga mawar ya. Next lagi. Sebenarnya polanya bebas sih. Karena kan ini kayak too much banget ya garisnya. Yang penting garisnya itu nggak terlalu kaku. Kan kalau ini kaku ya, jadi kalian
bikin dia sedikit luwes. Cukup banyak ya lainnya, jadi ya kalian selesaiin aja sampai selesai. Kalau dia saling berdekatan, kalian di V dulu.
Oke, kayaknya udah mau selesai nih, dikit lagi untuk bagian bunga, kelopak bunganya aja. Sekarang kita udah mulai ke kelopak bunganya ya. Sebenarnya kalau misalnya ada yang keluar-keluar kayak gini, sebenarnya nggak masalah. Yang penting si bentuknya itu masih kelihatan bagus secara keseluruhan. Ingat, jangan berhenti, lanjut aja. Salah pun keluar terlalu offset pun it's okay. Karena kita bisa edit di terakhir. Oke, terakhir kayaknya kita udah selesai, tinggal batangnya. Oke, kita udah selesai, baru kita boleh buat sedikit kasih gaya garisnya biar dia nggak terlalu basic ya. Boleh pakai ini. Beda banget ya hasilnya ya. Ini saya masih pakai basic. Coba kita paste. Jangan lupa di paste di sini. Make a group. Dibuat group. Tadi Ctrl G. Biar dia nggak lepas-lepas. Coba kita pakai yang ini. Wah, hasilnya beda ya antara yang ini sama yang ini.
Atau boleh deh, kayaknya nggak cocok deh, kayaknya kurang. Boleh pakai yang ini atau yang ini. Nah, kayaknya yang ini sih. Oke, boleh, karena ini terlalu tipis ya kalau kita pakai yang tadi. Boleh strukir ditambahin. Oke, ini mawarku, mana mawarmu? Oh iya, atau mau dibuat contoh kayak gini juga boleh. Kalau di sini kan dia ada beberapa yang dibuat struknya agak tebal, jadi nggak semuanya ditebelin. Yang ini kita buat tebal, terus juga yang ini ya, ini kita buat tebal. Nah, lagi enough, udah cukup. Terus yang bawah ya. Kayak kalau 3 terlalu tebal, jadi ngebuat si lubang ini ketutup. Karena ini kita bikinnya satu, nggak ada penghubungnya. Jadi kita delete aja. Kita delete anchor-nya supaya bikin putus. Atau kita hapus aja. Tadi kita hapus pakai eraser. Nah, jadi dia lebih keputus di ujung, dan sekarang kita bisa bikin dia lebih stroke di bagian sini ya. Oke. Terus bawahnya terus mana lagi? Nah ya. Oke, oh ya, ujungnya sini. Dan jadi deh mawar kita yang sesuai sama contoh. Cuma nanti kenapa sih kok yang ini yang ditebelin, yang ini enggak? Sebenarnya itu terserah sih. Kayak kita ngikutin contohnya kan kayak gini. Cuma nanti kalau misal kalian mau eksplorasi itu boleh. Oke, jadinya kayak gini. Ini tadi kita pakai yang basic. Lainnya basic. Terus di ini yang garisnya basic, terus yang ini yang ada style-nya. Sekarang kita coba pakai yang brush.
Yang brush juga sama, kita buat dia lebih smooth. Sebenarnya brush ini tergantung dari brushnya ya. Kalian mau milih brush yang mana? Coba kita lihat di sini brushes. Jadi karena di sini basic banget. Sebenarnya nanti kalau misalnya mau nambahin brush, bisa kalian tambahin di sini new brush. Cuman kita pakai yang ada aja dulu, jadi pasti polanya itu nggak bakal bisa ngikutin yang ini. Kan, oh yang ini. Oh ya, brush itu B. Shortcutnya. Kita coba. Beda ya jadinya. Nggak sama. Kalau yang brush ini dia nggak bisa pakai yang with profile. Kenapa? Karena sebenarnya brush itu kayak dia ada bentuknya, bentuk dasarnya. Kan kalau misalnya si pencil tool sama pen tool kan dia bentuk dasarnya titik ya. Titik kayak gini. Cuman kalau brush itu, brushnya bisa ada yang kayak gini, itu macam-macam bentuknya. Oke, nah sekarang udah nggak apa-apa sih bikin kayak gini. Nanti kita coba explore brush tool. Saya siapin berbagai brush tool. Nanti kalian boleh coba pakai. Kayak itu aja untuk tutorial menggunakan drawing tools. Ada pen tool, pencil tool, dan brush tool. So, let's make it. Nah, kalian kalau misalnya mau lengkapin di bagian ini, boleh. Atau kalian mau copy paste dari yang artboard yang kedua, itu boleh. Oke, silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.